Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para salihin, para syuhada, dan kaum muslimin yang istiqamah mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, baik ketika kita sedang bersama orang banyak maupun ketika kita sendirian, dengan cara selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu waspada, berhati-hati agar jangan sampai kita terjerumus kepada dosa atau perbuatan yang dilarang Allah. Orang bertakwa itu diumpamakan seperti orang yang berjalan di suatu jalan yang banyak duri. Maka agar tidak terkena duri harus berhati-hati dan selalu waspada. Kata takwa jika ditarik ke asal katanya adalah waqa atau wiqayah, artinya mencegah atau pencegahan. Orang bertakwa artinya orang yang selalu mencegah dirinya agar tidak berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sosial kita banyak bermunculan masalah-masalah di masyarakat. Misalnya kasus perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan telah terjadi 516.334 kasus perceraian di Indonesia. Jika dibagi 12 bulan,
maka terjadi 43.027 kasus perceraian setiap bulannya, atau 1.400 perceraian setiap harinya. 75 kasus perceraian atau 388.358 kasus perceraian diajukan oleh istri. Hanya 25 kasus atau 127.986 kasus perceraian yang merupakan talak dari suami. Jika dilihat apa penyebab perceraian tersebut, dari data tersebut diketahui 3 penyebab utama perceraian. Yang pertama adalah perselisihan atau pertengkaran. Yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga ditinggal pasangan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam survei Ipsos Global yang bertajuk Health Service Monitor tahun 2023 dengan responden dari 31 negara di dunia, menunjukkan bahwa 44% dari responden itu menyatakan bahwa masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan dunia saat ini adalah masalah kesehatan mental. Baru setelah itu penyakit kanker dan penyakit lainnya. Saat ini banyak orang secara fisik terlihat sehat, tetapi secara mental dia sesungguhnya sakit. Kasus ayah membunuh 4 anaknya dan tidur selama 4 hari bersama mayat anaknya dalam satu kamar terjadi di Jakarta Selatan, merupakan salah satu contoh telah terjadi gangguan kesehatan mental. Bermunculan kasus-kasus serupa di berbagai daerah, di mana secara fisik terlihat sehat, tetapi secara mental sebenarnya sakit. Gangguan kesehatan mental berikutnya adalah terjadi peningkatan angka bunuh diri di kalangan remaja atau anak muda. Banyak anak muda saat ini berada dalam kecemasan, cemas tentang kehidupannya, cemas tentang masa depannya, dan lain-lain. Banyak anak muda saat ini ditangani oleh psikiater karena terganggu kesehatan mentalnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, data BPS tahun 2023 menunjukkan terjadi peningkatan angka bunuh diri di Indonesia. Sampai dengan bulan Oktober 2023 saja telah terjadi 971 orang bunuh diri di Indonesia. 3 provinsi tertinggi angka bunuh diri adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Baru-baru ini kita membaca berita kasus bunuh diri sekeluarga di Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan lain-lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perceraian, gangguan kesehatan mental, dan bunuh diri dapat terjadi karena berbagai faktor. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib hanya membahasnya dalam sudut pandang agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Thaha ayat 124. Ayat ini mengisyaratkan bahwa
jika seseorang berpaling atau meninggalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka kehidupannya akan menjadi sempit. Sempit artinya tidak lapang. Kehidupannya sesak dengan beban atau masalah. Jika hidupnya sesak dengan berbagai masalah, maka masalah itu akan menjadi beban pikiran dan menjadi beban fisikis. Akhirnya seseorang itu bisa menderita dan menjadi sengsara. Jika dia tidak kuat, maka banyak hal bisa terjadi, seperti kasus perceraian, gangguan mental, stres, bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, jika mengalami kehidupan yang sempit, cepat-cepat sadar dan kembali kepada Allah, mendekat dan takarrub kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak berbuat baik kepada manusia dan lingkungan. Hindari perbuatan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan, jika seseorang ingin kehidupannya baik, ingin kehidupannya lapang, ingin kehidupannya bahagia, maka banyak-banyak berbuat baik dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Surah At-Talaq ayat 2. Jika kita banyak masalah, maka kembali kepada Allah. Kita introspeksi diri, apakah kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah? Apakah kita sudah benar-benar menjalankan perintah Allah? Apakah ada perbuatan kita yang melanggar perintah Allah? Maka jauhilah. Insya Allah, Allah akan memberikan kita jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu dalam ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan Dia, Allah, akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq ayat 3. Jika kita mendapat masalah yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan rezeki dalam bentuk kebutuhan hidup, maka yakinlah Allah akan memberikan rezeki dari mana saja yang tidak kita sangka. Dan jika kita benar-benar berikhtiar, berusaha, bekerja, apapun pekerjaan kita, lalu kita bersandar, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhan hidup kita. Lalu ayat berikutnya Allah menambahkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. At-Talaq ayat 4. Jika kita terus bertakwa kepada Allah, istiqomah bertakwa kepada Allah, maka semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Beban kita menjadi ringan, hidup kita menjadi lapang. Kemudian yang terakhir, Allah menegaskan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra."
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. At-Talaq ayat 5. Jika kita terus bertakwa kepada Allah, hati dan pikiran kita selalu dekat dengan Allah, perbuatan kita selalu sesuai dengan perintah-perintah Allah, maka dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita di masa lalu akan diampuni Allah, dan bahkan Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kita karena kita selalu menjaga ketakwaan kita. Kita istiqamah, kita konsisten dengan ketakwaan kita. Jamaah dirahmati Allah, kunci dari semua kehidupan kita adalah ketakwaan kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ketika kita jauh dari Allah, disitulah potensi kerumitan hidup, masalah-masalah hidup akan bermunculan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.